Halo Sapo, selamat datang di channel Bumi Lasura, tempat di mana sejarah kembali bernyawa. Hari ini kita akan menyusuri masa yang disebut oleh para ulama sebagai salah satu era paling gelap dalam peradaban manusia. 600 tahun dunia hidup tanpa nabi, tanpa wahyu, tanpa cahaya. Apa yang terjadi pada dunia ketika langit seakan diam? Tonton sampai akhir karena ini bukan hanya cerita sejarah, ini adalah cermin kehidupan kita hari ini. Dalam sejarah kenabian, ada satu masa yang amat panjang, nyaris tak terdengar, tapi justru menjadi titik nadir bagi kemanusiaan. Masa 600 tahun tanpa nabi. Masa ini disebut dalam Islam sebagai masa fatrah, yaitu periode kekosongan antara wafatnya Nabi Isa alaihissalam dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sebuah dunia tanpa suara langit, tidak ada nabi yang membimbing, tidak ada wahyu yang membenahi, dan tidak ada pelita yang menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dunia tidak diam, tapi arah yang dituju adalah jurang yang semakin dalam. Agama yang diwariskan oleh para nabi terdahulu perlahan terkikis oleh tangan manusia sendiri. Ajaran-ajaran diselewengkan, kitab-kitab dimanipulasi, dan penguasa-penguasa menjadikan agama sebagai alat kendali bukan jalan keselamatan. Ibarat kekesaran Romawi yang dulu perkasa mulai runtuh, Romawi Barat lenyap, sementara Romawi Timur bertahan di bawah panji Bizantium. Tapi kekuasaan gereja di sana tak lagi murni. Umat Kristiani hidup di bawah dominasi para pemuka agama yang haus kuasa. Ajaran Yesus yang penuh cinta berubah menjadi alat kontrol. Mereka yang berbeda keyakinan dikejar dan dimusuhi. Bahkan penafsiran sedikit berbeda saja bisa membuat seseorang dihukum sesat. Di antara tiang-tiang gereja yang megah tersembunyi keserakahan dan politik kekuasaan yang kotor. Di sisi timur, Persia berada di bawah bayang-bayang kekaisaran Sassanid. Mereka menganut agama Zoroaster yang dulunya bersinar, namun di tangan para pendeta yang angkuh, agama ini perlahan kehilangan rohnya. Api yang dulunya simbol terang berubah menjadi berhala baru. Spiritualitas menjadi ritual kosong. Rakyat dipaksa tunduk pada sistem kasta dan kebijakan yang tak adil. Jika seseorang lahir dari kalangan bawah, maka ia ditakdirkan untuk menderita seumur hidup. Hukum tidak berpihak pada kebenaran, tapi pada siapa yang berkuasa. Di India, peradaban besar masih berdiri, tapi sistem kasta yang membelenggu manusia semakin menguat. Kaum Brahmana mengklaim diri sebagai manusia tertinggi, sementara para Sudra dan Paria dianggap tak lebih dari bayang-bayang hina. Di tempat lain seperti Tiongkok, filsafat dan ajaran Konfusius masih mempengaruhi tatanan masyarakat, tapi ketika kekuasaan berubah arah, ajaran moral berubah menjadi dogma yang mengekang, bukan membebaskan. Sementara itu di Nusantara, kerajaan-kerajaan mulai berkembang. Kutai, Tarumanegara, hingga Sriwijaya muncul sebagai pusat kekuasaan. Tapi ajaran Hindu-Buddha yang dibawa dari India tidak sepenuhnya menembus rakyat jelata. Ia hanya hidup di istana di kalangan elit, sementara rakyat biasa tetap berada dalam keyakinan lokal, animisme yang kuat. Banyak masyarakat yang percaya bahwa roh leluhur, makhluk halus, dan kekuatan gaib adalah penentu nasib. Ilmu dan wahyu tak sampai ke mereka, hanya kekuasaan dan mitos yang menjadi pegangan hidup. Namun, tidak ada tempat yang menggambarkan kegelapan zaman fatrah lebih kuat dari Jazirah Arab. Di tengah padang pasir yang keras, hidup masyarakat yang terpecah-pecah oleh fanatisme kesukuan. Hukum bukan ditentukan oleh kebenaran, tapi oleh kekuatan pedang. Jika satu suku dihina, maka perang bisa pecah dan bertahan puluhan tahun. Penyembahan berhala bukan lagi kebiasaan, melainkan bisnis. Di sekitar Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, berdiri ratusan patung yang disembah dengan persembahan darah dan tahta. Yang paling menyedihkan adalah nasib perempuan.
Mereka tidak hanya dianggap sebagai beban, tapi juga aib. Anak perempuan dikubur hidup-hidup dianggap sebagai kutukan yang harus disingkirkan. Perdagangan budak merajalela dan hukum hanya berpihak kepada mereka yang kuat. Keadilan tidak dikenal, ilmu pengetahuan hampir punah. Orang Arab hanya mengenal puisi dan pedang, bukan akal dan hikmah. Tetapi di tengah dunia yang gelap itu masih ada pelita-pelita yang kecil menyala. Di Palestina ada para rahib yang masih menjaga ajaran tauhid meski diburu oleh gereja. Di antara orang Arab ada sekelompok kecil yang disebut Hanif, orang-orang yang menolak menyembah berhala dan mencari Tuhan yang satu. Salah satunya adalah Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang kelak akan menjadi salah satu orang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Allah tidak mengirim Nabi selama itu? Bukankah manusia makin rusak tanpa bimbingan? Pertanyaan ini juga diajukan oleh banyak ulama, dan sebagian dari mereka menjawab, karena Allah ingin memperlihatkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup tanpa wahyu, tanpa nabi. Manusia akan berjalan menurut hawa nafsunya. Dan setelah kegelapan panjang itu, Allah mengutus seorang utusan terakhir, Nabi Muhammad SAW, lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ia membawa cahaya yang tidak hanya menerangi Arab, tapi seluruh dunia. Dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad mengubah wajah peradaban dari masyarakat yang membunuh anak perempuan menjadi kaum yang memuliakan mereka, dari suku-suku yang saling membunuh menjadi umat yang bersaudara, dari penghambaan kepada berhala menjadi penghambaan hanya kepada Tuhan yang Esa. Semua itu bermula dari sebuah perintah sederhana, Iqra, bacalah. Sebuah perintah yang mengangkat derajat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman. Sebuah perintah yang mengingatkan kita bahwa kejahilian bisa dihancurkan bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan ketakwaan. Maka hari ini, ketika kita menyaksikan dunia modern yang semakin kacau dengan kezaliman, perang, kebencian, dan ketidakadilan di mana-mana, kita harus bertanya, apakah kita sedang hidup di masa fatra baru? Apakah kita kembali menjauh dari nilai-nilai kenabian? Jika jawabannya iya, maka tugas kita adalah membawa kembali cahaya itu menjadi pelita kecil di tengah gulita, menjadi suara kebenaran di tengah kebisingan dunia. Setelah kita menyusuri Jazirah Arab, Persia, Romawi, dan Nusantara, mari kita lihat lebih jauh ke penjuru dunia lainnya. Sebab kegelapan spiritual tak hanya melingkupi tanah-tanah berdebu di Timur Tengah, ia juga merambat ke benua Afrika yang luas, menyelusup ke belantara Amazon, bahkan menyelimuti daratan dingin Eropa Utara. Di wilayah Afrika, terutama Afrika Utara, ajaran-ajaran Nabi Isa dan Musa pernah sampai melalui jalur perdagangan dan ekspansi Romawi. Namun, seiring waktu, semangat itu memudar. Masyarakat kembali pada tradisi leluhur yang mencampurkan mistik dan animisme. Di daerah seperti Nubia dan Sudan, berkembang kepercayaan lokal yang menyembah matahari, roh nenek moyang, dan dewa-dewa langit. Bahkan di tempat-tempat yang mengenal kitab suci, banyak yang hidup dalam ketidaktahuan karena tidak ada penerus yang menjaga wahyu dengan murni. Sementara itu, Afrika bagian selatan dan barat masih berada dalam masa awal peradaban. Suku-suku hidup dalam komunitas tertutup, menjunjung tinggi sistem adat dan hukum suku. Mereka menjaga hutan dan sungai sebagai tempat suci. Tapi ketika tidak ada nabi, tidak ada penyaring moral, sebagian dari mereka menjadikan pengorbanan manusia sebagai bagian dari ritual. Penyihir dan dukun menjadi pemimpin spiritual, memutuskan hidup dan mati manusia hanya dengan mantra. Dunia berjalan dengan arah moral yang kacau, baik dan buruk ditentukan oleh kekuatan bukan kebenaran. Di belahan bumi utara, masyarakat Eropa seperti kaum Viking menjalani kehidupan yang keras dan brutal. Agama yang mereka anut adalah politeisme yang memuja dewa-dewa perang, kekuatan alam, dan leluhur. Odin, Thor, Freya, nama-nama yang terkenal bukan karena cinta dan kedamaian, tetapi karena keberanian, darah, dan penaklukan.
Masyarakat di sana hidup dalam bayang-bayang mitos, legenda, dan ritual berdarah. Tak ada nabi yang membimbing mereka, hanya kepala suku dan dukun yang menentukan arah hidup dengan takhayul dan mimpi. Kita juga bisa melupakan wilayah timur jauh seperti Jepang dan Korea. Meski belum mengenal agama samawi, mereka membangun sistem spiritual sendiri, seperti Shinto di Jepang yang sangat menghormati roh-roh alam. Tapi penghormatan itu sering berubah menjadi pemujaan yang tidak sehat. Kuil-kuil besar dibangun, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa, melainkan untuk memuaskan kekuatan roh dan penguasa. Kaisar dianggap sebagai anak dewa yang tak boleh dilawan, tak boleh dikritik. Ketika penguasa dianggap setara dengan langit, maka rakyat hanya memiliki dua pilihan, tunduk atau binasa. Pada masa yang sama, peradaban besar di Tiongkok diliputi kebingungan spiritual. Dinasti berganti, filsuf datang dan pergi, tapi semuanya hanya menawarkan sistem moral manusiawi tanpa wahyu. Konfusius, Laozi, dan banyak tokoh lainnya meninggalkan warisan filsafat, tapi tidak ada wahyu yang turun dari langit. Mereka tidak mengaku sebagai nabi, mereka tidak membawa risalah Tuhan. Yang mereka bawa adalah jalan hidup berdasarkan kebajikan manusia. Tapi tanpa wahyu, kebaikan bisa berubah menjadi alat untuk menindas. Keadilan bisa diatur oleh istana, bukan hati nurani. Dan begitulah manusia selama 6 abad, berjalan dalam gelap sambil membawa obor yang redup, mencari kebenaran, tapi tersesat di jalan yang penuh kabut. Ada yang menyembah roh, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api, bahkan ada yang menyembah manusia. Tanpa nabi, manusia menciptakan Tuhannya sendiri sesuai keinginan, bukan kebenaran. Lebih menyedihkan lagi, ada mereka yang pernah mendapat cahaya, umat-umat yang dulunya menerima kitab, tapi kini hidup dalam kabur. Ajaran Musa dan Isa telah dicampur adukkan. Ada yang menjual ayat demi keuntungan dunia, ada yang menutup mata dari kebenaran demi mempertahankan kekuasaan. Taurat dan Injil yang asli nyaris tak terdengar lagi. Manusia hanya mengenal ritual tapi menghilangkan makna. Lalu apa dampaknya bagi batin manusia? Tanpa nabi, manusia menjadi makhluk yang kosong. Fisik mungkin kuat, teknologi berkembang, kota-kota megah dibangun, tapi jiwa mereka hampa. Mereka tidak tahu untuk apa hidup. Mereka tidak tahu kepada siapa harus kembali. Mereka tidak tahu arti penderitaan atau makna kematian. Banyak yang hidup hanya untuk makan, minum, berperang, dan menindas. Orang miskin menjadi beban, perempuan menjadi objek, budak menjadi properti, anak-anak dianggap tidak punya hak. Kemanusiaan hanya berlaku bagi segelintir, selebihnya dianggap sampah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau tidak sekedar membawa agama, beliau membawa cahaya yang membakar kegelapan. Beliau datang untuk menyempurnakan akhlak, untuk membebaskan jiwa manusia dari perbudakan dunia, untuk membangun hati yang tertidur selama 6 abad. Dan itu sebabnya wahyu pertama yang turun bukanlah perintah untuk berperang, bukan pula untuk membangun negara, tapi untuk membaca. Karena dunia telah lama kehilangan makna, hanya bisa diselamatkan lewat ilmu, lewat kesadaran, lewat hubungan langsung dengan Tuhan. Dan kini setelah kita menyusuri lorong waktu selama 6 abad, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi saat tidak ada nabi, tapi apakah kita sedang mengulang masa itu hari ini? Lihatlah dunia kita sekarang. Kebenaran diperjualbelikan, kebohongan dijadikan alat politik, perempuan kembali dipermainkan oleh sistem, ilmu kehilangan nurani. Manusia hidup tergesa-gesa tapi tak tahu kemana arah mereka. Apakah ini bukan masa fatra baru? Kita mungkin hidup setelah para nabi telah datang, tapi jika kita memilih untuk berpaling dari cahaya mereka, bukankah itu sama saja seperti hidup dalam gelap? Jika kamu menonton sampai di sini, aku ingin kamu berhenti sejenak, tutup mata dan tanya pada hatimu, apakah aku benar-benar hidup dalam cahaya ajaran para nabi, ataukah aku sedang berjalan dalam bayangan panjang dunia modern yang kehilangan Tuhan? Tulis di kolom komentar apa yang akan terjadi jika Nabi Muhammad tidak pernah diutus. Aku ingin baca semua pendapat kalian karena setiap jawaban adalah cermin dari kesadaran zaman.
Bagikan video ini ke sahabat, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa sedang butuh cahaya di tengah hidupnya yang kelam. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi rumah buat perjalanan spiritual sejarahmu, tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah yang akan kita hidupkan kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku bukan siapa-siapa, hanya penjaga cerita, tapi kamu adalah bagian dari generasi yang bisa menyalakan cahaya itu kembali. Sampai jumpa di video berikutnya. Bumilah Surah, tempat di mana sejarah kembali bernyawa. Salam sejarah.